Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Guru Debat dimanapun Anda berada. Perkenalkan, saya Feriska Widyaswara, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Banjarmasin. Institusi di mana saya mengajar sekarang adalah SMA Negeri 2 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saya mengajar mata pelajaran geografi untuk kelas 12. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menampilkan video diseminasi budaya positif yang menjadi tugas aksi nyata pada modul 1.4. Pada video kali ini, saya akan menampilkan contoh penerapan budaya positif di kelas geografi. Yang pertama, penyusunan keyakinan kelas sampai menjadi kesepakatan kelas. Contoh yang kedua dan ketiga adalah pemenuhan kebutuhan dasar murid, yakni sebagai pemimpin diskusi dan murid berpartisipasi aktif dalam lomba menghias kelas. Contoh yang keempat dan kelima adalah penerapan segitiga restitusi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu fasilitator saya, yakni Ibu Farida dan Ibu Yusniarti sebagai pengajar praktik saya. Tak lupa, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala SMA Negeri 2 Banjarmasin, seluruh Kapolsek dan Dewan Guru, serta murid-murid yang telah mendukung saya menyelesaikan video diseminasi budaya positif ini. Baiklah, Bapak Ibu semuanya, mari kita simak video berikut ini. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif yang telah berkenan hadir pada kesempatan kita hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang ini dalam rangka diseminasi budaya positif yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Feriska Widyaswara. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang sekarang. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Isi Widyastuti selaku moderator pada kegiatan hari ini. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan agenda kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan sekaligus penyampaian sambutan sepatah dua patah kata dari perwakilan pihak manajemen SMA Negeri 2 Banjarmasin. Berikutnya adalah penyampaian materi mengenai diseminasi positif. Yang berikutnya adalah umpan balik. Berikutnya kesimpulan dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Untuk agenda yang pertama adalah pembukaan dan sambutan. Kepada Bapak Samadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu calon guru penggerak, Ibu Isti, Ibu P, dan Ibu Pak, kemudian Bapak Ibu peserta
diseminasi Yang berikutnya adalah umpan balik. Berikutnya kesimpulan dan terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai kegiatan kita hari ini. Untuk agenda yang pertama adalah pembukaan dan sambutan. Kepada Bapak Samadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu calon guru penggerak ISP, Ibu P, dan Ibu kemudian Bapak Ibu peserta diseminasi budaya positif kegiatan aksi nyata. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kumpul untuk menghadiri kegiatan salah satu rangkaian kegiatan atau program calon guru penggerak. Itu masih calon ya. Calon ini alhamdulillah sudah jam 12 kita berjalan sudah selalu jalan ya, kegiatan untuk calon guru penggerak mudah-mudahan lancar sampai dapat sertifikat guru penggerak. Salam kita Tuhan kepada kita besar Muhammad SAW, serta keluarga, serta ibu jamaah. Bapak Ibu yang menghormati, kami dari sekolah terima kasih kepada penyelenggara dan penggerak yang sudah melakukan kegiatan sesuai dengan program yang sudah ditentukan. Masih ada cek ya, sesuai jadwal. Juga terima kasih untuk Bapak Ibu peserta kegiatan yang sudah meluangkan waktu sela-sela kegiatan yang lain, karena kita istilahnya membantu kawan-kawan kita untuk jadi agar program mereka sukses dan bisa terdokumentasi. Juga pada aku yang juga terlibat dalam dokumentasi, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita nanti disampaikan oleh Ibu tadi ada beberapa kali diskusi tentang budaya positif khususnya di SMA 2 Banjarmasin ini bisa disampaikan dengan baik, kemudian ditelaah, dianalisis, dan ujungnya nanti bisa diterapkan dari kehidupan sekolah. Dan tidak hanya sekadar menyampaikan, kemudian sudah selesai, diharapkan juga nanti bisa diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ya warga sekolah, kita sebagai guru-guru juga sebagai contoh atau public figur siswa untuk budaya. Ini jadi 5S kan gimana? 5S tadi. Jadi memang perlu juga nanti ada untuk bikin untuk OSIS belum melaksanakan. Kita inginkan OSIS kemarin itu depan menyambut siswa dengan pakai macam banner atau spanduk kecil kayak orang demo. Jadi seperti itu. Ya, ada dari guru atau dari siswa depan. Alhamdulillah saya tidak selamat hari ini. Saya bisa beradakan kemudian awalnya hari dengan sarapan. Karena sudah kita coba bersenyum ya apa. Jadi awalnya hari dengan sarapan. Sudah bersenyum dengan lapar. Jadi jadinya pesan supaya ini bisa terlaksana baik, lancar kita, kemudian ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan, khususnya juga untuk penggerak. Kan karena ada semacam cok atau guru penggerak, jadi memang harus menggerakkan teman-teman atau siswa. Jadi pesan bergerak. Karena jadi role model sampai nanti ada kata-kata dari sekolah itu kenapa dia merupakan GMG namanya guru senior baru potensi dia saya juga mau kenapa karena aja saya di sekolah itu karena melihat yang bersangkutan itu menggerakkan kami itu memang itu ada orang kasuistis lah ada kalau di secara umum memang kalau di TikTok tuh pro kontra macam gitu ada yang akan mengerjakan pelajaran yang sinis macam-macam
ada yang saya menjadi guru aja dan biasa aja, tapi ini karena program pemerintah dan ada kesempatan tidak ada salahnya kita apa jadi peserta. Jadi mudah-mudahan sukses nanti jadi calon kepala sekolah atau calon pengawas. Ya, paling tidak ada ilmu yang diciptakan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ini ganti menteri pernah juga ganti kebijakan bagaimana tentu saja diikuti, mudah-mudahan diberikan kesabaran, kekuatan karena nanti juga banyak tugas ya, banyak yang harus dikerjakan kebutuhan karena ada kajian berlanjut, tapi dengan adanya kolaborasi antara guru ini nyaman. Bisa juga ya, keempat ya. Nanti Pak Jam muncul. Baik, dengan mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kegiatan aksi nyata budaya positif oleh calon guru penggerak SMA 2 Banjarmasin secara resmi dibuka. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan yang sudah kita kerjakan dan yang akan kita lakukan. Demikian, salam hormat. Alhamdulillah. Kalau belum sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun. Kalau sudah rindu, ada apa lagi itu ini? Kalau senyummu sudah ada di hatiku, jangan larang aku rindu padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik sepeda, naik sepeda ke Martapura dengan Mali. Jangan lupa beli kerupuk. Buat apa ke Martapura kalau cuma beli kerupuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sam atas sepatah dua patah kata yang telah diberikan serta pembukaan sebagai tanda bahwa agenda kita hari ini telah dibuka. Berikutnya, sebelum masuk ke pemaparan materi oleh Bu Periska, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu supaya agenda kita hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Berikutnya kita masuk ke dalam bagian agenda, yaitu penyampaian materi tentang diseminasi positif yang akan disampaikan oleh Ibu Periska kepada Ibu Periska di bawah silakan. Masih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Bagaimana perasaan Anda hari ini? Senang. Biasa. Baik, kalau senang begini ya. Kalau sedih gimana kemarin? Itu baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadiran Puan Pian di sini hari ini. Sebentar. Nah, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Iya. Udah bacakan. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah berhadir. Izinkan kami melakukan diseminasi budaya positif yang telah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak tahun 2024. Nah, yang akan kami sampaikan di sini adalah tentang budaya positif. Budaya positif itu ada 5 sebenarnya Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat,
kebutuhan dasar manusia, dan yang terakhir, yang kelima adalah posisi kontrol dan segitiga restitusi. Baik, panjang sekali Bapak Ibu ya, singkat saja. Disiplin positif ini selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Apakah Bapak Ibu di sini ada yang belum kenal Ki Hajar Dewantara? Ya, belum kenal jawaban sebenarnya. Ya, beliau menyampaikan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, situ Bapak Ibu. Ini beliau sampaikan pada buku beliau yang berjudul Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Ini sudah dicetak sebanyak 5 kali Bapak Ibu. Kurang tahu juga cetakan pertama tahun berapa, tapi ini dicetak tahun 2013. Baik, ulun lanjut. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu yang bisa ulun contohkan adalah misalnya saling menghormati, peduli terhadap sesama. Nah, itu kebajikan universal. Sedangkan motivasi intrinsik itu berasal dari dalam diri kita sendiri atau dari diri anak murid kita. Kalau ekstrinsik berasal dari luar, misalnya dari guru. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah motivasi ekstrinsik dari murid-murid kita. Selain lingkungan Bapak Ibu ya. Baik, nanti Bapak Ibu, disiplin positif SMA Negeri 2 Banjarmasin berlandaskan pada profil pelajar Pancasila dan pada 5S seperti yang disampaikan oleh Bapak Samadi tadi. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu terdiri dari 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong atau kolaborasi. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang terakhir adalah kreatif. Sedangkan 5S-nya adalah senyum, salam, sampan, sopan, santun. Baik. Nah, Bapak Ibu, ini adalah penampakan yang ada di kelas ulun. Yang sudah ulun pasang di sana, ada profil pelajar Pancasila, ada budaya 5S, terus ada peraturan kelas itu berangkatnya nanti dari nilai-nilai kebajikan universal, lalu kita jadikan keyakinan kelas, lalu kita jadikan kesepakatan kelas. Seharusnya ini kesepakatan kelas Bapak Ibu ya, karena kalau peraturan kelas jatuhnya masih terlalu kaku kalimatnya. Tapi yang ada di Blender ini Bapak Ibu semuanya sudah kalimat yang bernada positif. Tidak ada kata-kata yang bernada negatif seperti jangan. Nah, itu tidak ada. Cuma judulnya aja Bapak Ibu lah. Nah, kenapa ulun memanjang ini di kelas? Itu tujuannya adalah ulun mengharapkan siswa akan selalu melihat, membaca, dan menerapkan profil pelajar Pancasila dan 5S yang telah terpatri di kelas mereka. Ulun harapkan nanti terpatri pada hati mereka juga. Ini ulun bersama pengurus kelas Bapak Ibu. Ulun beralih ke materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu, panjang sekali Bapak Ibu ya, saya singkat saja. Ini menurut Diana Dosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bapak Ibu, ini adalah fase tahapan atau tingkat yang paling rendah ya dari motivasi perilaku manusia. Itu biasanya dimiliki oleh anak didik kita. Biasanya ini motivasi
motivasi yang pertama yaitu untuk menghindari hukuman. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga mayoritas kita temui pada anak didik kita. Jadi mereka itu pengen tindakan itu mendapatkan ujian sebagai penghargaan ya. Silakan masuk Bu. Selamat datang. Terima kasih sudah berhadir. Baik, mereka melakukan tindakan itu Bapak Ibu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Ini Bapak Ibu yang paling bawah. Nah, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi kalau bisa saya katakan mereka ini lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Yang terakhir Bapak Ibu, nah ini yang paling kita dambakan dari anak didik kita, yaitu motivasi yang ketiga atau yang terakhir, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah faktor intrinsik atau dari dalam diri mereka sendiri. Ini yang paling kita harapkan dimiliki oleh anak didik kita, Bapak Ibu. Karena apa Bapak Ibu? Saya sampaikan di bawah, ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasinya bersifat internal, bukan eksternal, bukan dari luar, bukan dari lingkungan atau bukan dari teman-teman. Baik, kita menuju yang ketiga Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat tadi kan ada 5 ya dalam budaya positif. Ini kita sudah sampai di keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini ulun susun bersama kelas B4 karena yang kemarin di kelas B8 sudah bersama Ibu Susan. Jadi ulun mengambil inisiatif di kelas lain saja. Di kelas lain saja yaitu kelas B4. Bapak Ibu, ada beberapa karakteristik dari keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan itu lebih kaku Bapak Ibu ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal dalam bentuk yang positif. Nah yang ini Bapak Ibu, yang kedua ini dalam bentuk yang positif. Yang ketiga, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Yang keempat, sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kalau keyakinan kelas berarti kita terapkan di kelas. Kalau keyakinan sekolah berarti nanti kita terapkan di sekolah. Yang terakhir Bapak Ibu, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi atau berpartisipasi aktif di dalam penyusunan keyakinan kelas tersebut. Baik, ini bisa ya Bu Isti ya? Iya. Bapak Ibu, ini ketika ulun bersama kelas B4 menyusun keyakinan kelas nanti yang akan kalau saya bilang itu bisa nanti menjadi kesepakatan kelas. Jadi keyakinan kelas itu disepakati oleh seluruh warga kelas, seluruh siswa. Ini per mapel Bapak Ibu ya. Per mapel, jadi untuk mapel geografi saja. Untuk mapel yang lain mungkin berbeda kesepakatan kelasnya. Mungkin di kelas ulun bisa minum atau makan permen. Nanti di kelas Bu Eva mungkin lain lagi ya Bu Eva ya, boleh menari, boleh bernyanyi. Pelajaran itu ya Bu Eva ya. Baik, udah lanjut atau mau lihat videonya Bapak Ibu? Videonya. Tapi ini kan suaranya ya Bu Isti. Nggak bisa pakai cowok ini Bu. Kalau mau mic-nya Bu di speaker. Suaranya di depan. Di sini ya suaranya. Atau
nanti ulun share aja Bapak Ibu ya. Mantap kan? Ya, baik. Jadi pertama saya membagikan ini sticky note ya Bapak Ibu ya. Ada yang warna pink, ada yang warna hijau. Kebanyakan mereka pengennya warna pink. Kenapa? Ayo, ada yang tahu Bapak Ibu kenapa mereka suka warna pink? Cinta. Apa Bu Era? Oh, banyak ceweknya. Ada lagi Bapak Ibu? Warna senada katanya pink ini. Apa ya? Warna semen. Iya, karena mereka ini aliran garis keras. Aliran garis keras pigmen. Nah, hanya 2 orang ini yang pengen warna hijau. Yang ini pengen warna biru, tapi nggak punya warna biru, jadi mereka mau warna pink aja. Nah, setelah saya bagikan sticky note-nya, silakan Pak. Selamat datang, terima kasih berhadir. Baik, lanjut. Setelah membagikan, mereka menuliskan keyakinan kelas Bapak Ibu, apa yang mereka inginkan untuk kelas mereka. Jadi bagaimana beretika, bertata cara, berinteraksi dengan teman waktu mapel geografi. Kalau yang dapat saya rangkum Bapak Ibu, mereka ini umumnya mereka ini yang paling banyak kemarin itu tentang kebersihan kelas. Jadi mereka ini kelasnya itu bersih, rapi, nyaman. Padahal kalau ulun lihat sudah bersih sih untuk kelas B4 ini, sudah bersih, sudah rapi. Mungkin kurang jalan piketnya ya, atau bagaimana kurang tahu. Tapi kalau ulun lihat kelasnya sudah bersih. Terus mereka juga, nah ini Bapak Ibu, ini adalah proses menempel, proses kita pada tahapan menempelkan sticky note yang mereka tulis tadi, mereka tempelkan di papan tulis gitu Bapak Ibu. Setelah itu, ini videonya nggak sampai habis sih Bapak Ibu, karena ulun mengupload itu susah sekali ke Canva. Ya, berhenti sampai di sini videonya, sayang sekali. Padahal video ini ada 21 menit kemarin kami merekam di kelasnya P4. Nah, setelah kami mengelompokkan yang ini kebersihan kelas, yang ini toleransi beragama, karena kita kan dalam satu kelas itu bukan hanya muslim, tapi kita juga ada teman-teman yang non muslim. Jadi mereka ingin di kelas itu kerukunan beragamanya terjaga. Terus ada juga yang ini, boleh nggak Bu mendengarkan musik di dalam kelas ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, jadi karena mereka sepakat, belum membolehkan, tapi pakai headset itu. Tapi untuk murid-murid tertentu yang gaya belajarnya auditory, kalau yang gaya belajarnya kinestetik, ada seperti beberapa Caca itu kan kinestetik, dia nggak perlu mendengarkan musik untuk waktu mengerjakan tugas. Terus yang gaya belajarnya visual, mungkin seperti Vida. Nah, Vida ini gaya belajarnya visual, Bapak Ibu. Jadi Vida nggak perlu mendengarkan musik. Jadi hanya beberapa orang saja. Itu contohnya kemarin Kevin. Nah, Kevin ini nanti ada di video ulun yang berikutnya, Bapak Ibu. Ulun lanjutkan Bapak Ibu lah di slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu ini, yang ulun tampilkan di sini adalah yang B8 karena hampir mirip. Contohnya seperti ini, penggunaan teknologi dan gadget. Terus ada kebersihan dan kerapihan, Bapak Ibu. Partisipasi dan kolaborasi. Nah, ini Bapak Ibu, partisipasi dan kolaborasi. Ini sangat penting karena mereka kemarin juga inginnya dengan teman-teman di kelas itu pengennya mereka kompak.
Ya, itu ternyata juga penting Bapak Ibu untuk anak didik kita, kekompakan di dalam kelas. Baik, ini lanjut Bapak Ibu lah. Nah, kita sampai ke materi yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu, yang pertama yang paling dasar adalah bertahan hidup. Yang di tengah ini bertahan hidup. Lalu yang kedua adalah penguasaan. Penguasaan. Yang berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Ulun beri contohnya nanti di slide berikutnya. Kita ice breaking dulu guys. Nah ini apa ini yang tapi nggak ada ininya Bu Isti ya, suaranya. Dicoba dulu. Ini lagunya anak PAUD Bapak Ibu lah. Iya nggak ada lagunya Bu Isti. Oh keluar. Nah, ayo Bapak Ibu kita berdiri.
Bu Isti, ini apa Bu Isti? Kok ada lagi? Oh, baik, Bapak Ibu, ini nggak usah ya Bu Isti. Aja untuk yang ini, yang posisi kontrol. Yang ada di sini yang ini, posisi kontrol yang ada di nggak usah ya, nggak usah tuh ya. Oh, ini. Oke, lagi ini masih menunjukkan baik, Bapak Ibu, ini lanjutkan. Oke, terima kasih Bu Rusda. Baik, Ibu lanjutkan Bapak Ibu. Ini adalah baik, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia ini sebenarnya ada videonya, cuman karena durasi waktu saya nanti langsung ke video berikutnya yang sudah Ulun lakukan di kelas ya. Jadi kalau video ini kan dari LMS Bapak Ibu, dari LMS Guru Penggerak, jadi Ulun nanti menyampaikan yang yang sudah Ulun lakukan di kelas saja. Karena kan kita ini sharing Bapak Ibu ya, sharing siapa tahu nanti bisa diterapkan di kelas Bapak Ibu. Ini 5 kebutuhan dasar yang tadi sudah Ulun jelaskan di awal. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk ini sebagai contoh kebutuhan pengakuan atas kemampuan ini di kelas Afdal itu kelas berapa ya? B6 ya kalau nggak salah. B5. Oke. Afdal ini di B5 kemarin di kelompoknya Afdal mempresentasikan tugas yang sudah didiskusikan di kelompok kecil. Jadi ini Afdal memimpin jalannya diskusi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini salah satu contohnya. Kalau saya rasa, saya pikir Bapak Ibu semuanya pasti sudah pernah memberikan tugas kepada siswa untuk presentasi, ya kan? Nah, berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan ini juga, yaitu Bapak Ibu memberikan wadah bagi siswa atau anak didik kita sebagai pemimpin. Sebetulnya bukan hanya pemimpin diskusi Bapak Ibu, bisa juga sebagai pemimpin ketika memimpin doa sebelum kita mulai pelajaran. Itu juga menyalurkan kebutuhan mereka tentang pengakuan atas kemampuan. Sedangkan yang berikutnya Bapak Ibu, ini adalah di kelas Ulun, yaitu kelas D8, yaitu kebutuhan untuk diterima, yaitu berpartisipasi aktif menghias kelas. Memang tidak semua anak didik kita itu berpartisipasi aktif, tetapi nanti kita harapkan mereka ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di kelas. Misalnya menghias kelas, ini kan dalam rangka apa Bapak Erja? Adiwiyata ya. Nah itu, jadi mereka kebersihan. Jadi mereka ingin mempercantik kelas. Nah, mempercantik kelas itu kan perlu kolaborasi atau gotong royong dari semua warga kelas. Nah, ini Bapak Ibu, mereka yang ikut di dalam kegiatan untuk mempercantik kelas, membersihkan kelas itu adalah kebutuhan untuk diterima teman. Sedangkan ada siswa memang yang menyendiri, itu memang ada Bapak Ibu di kelas itu memang ada. Tidak usah sebutkan mereknya Bapak Ibu ya. Tapi memang ada. Nah, itu bagaimana cara kita nanti merangkul anak ini supaya mereka mau bergabung bersama teman-temannya. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu lanjut Bapak Ibu. Nah, ini adalah materi terakhir
dari budaya positif, yaitu posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu, posisi kontrol itu ada 5. Sebenarnya video ini menarik Bapak Ibu, cuma nanti kalau ada waktu ulun share aja Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Kita itu sering sekali Bapak Ibu, kita sering sekali memposisikan diri kita sebagai kalau kesiswaan, mungkin di sini ada kesiswaan nggak ya? Nggak ada ya. Oh, ada Bu Era. Ada Bu Era. Iya, kita sering sekali karena kita punya buku tata hidup ya Bu Era ya. Jadi kita itu seperti memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Nah itu Bu Era. Dan kalau di BK melihat sebagai ini Bu Era ya, sebagai teman dan sebagai pemantau pembinaan ini, sebagai manajer ya Bu Era ya. Bapak Ibu, posisi kontrak sebagai manajer ini adalah posisi tertinggi di dalam posisi kontrol. Jadi posisi manajer ini dia berusaha merangkul siswa dengan mengingatkan kembali apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan. Tabelnya ini memang panjang dan lebar Bapak Ibu. Yang di ujung itu sebagai penghukum yang warna hitam Bapak Ibu ya, penghukum, pembuat rasa bersalah, yang ini sebagai teman, ini sebagai pemantau, dan ini sebagai manajer. Posisi inilah Bapak Ibu, posisi sebagai manajer inilah yang kita harapkan ada pada diri kita sebagai guru. Baik. Untuk hasilnya Bapak Ibu, untuk hasilnya itu yang paling bawah Bapak Ibu, yang paling bawah ini kita harapkan nanti siswa bisa mengevaluasi diri bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kembali lagi pada faktor intrinsik, faktor dirinya sendiri. Baik, lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini adalah segitiga restitusi. Nanti Bapak Erja akan pelajarinya juga. Baik, yang ulun analisis itu adalah gambaran siswa ketika dia antum, game lelah, mengikuti pembelajaran kita sampai sore Bapak Ibu ya. Nah, lalu kita berikan penguatan Bapak Ibu, kita tanyakan itu namanya menstabilkan identitas ya, ada di ini menstabilkan identitas, dan kita validasi kebutuhannya, kita tanyakan kenapa yang ngantuk, apakah gadang atau apa seperti itu Bapak Ibu ya. Ya Bu Era ya. Biasanya kalau ada masalah kita bawa ke BK ya Bu Era ya. Tapi diharapkan nanti guru itu bisa menangani di kelas gitu ya. Nanti pemasukannya Bu Era ya. Dan yang terakhir Bapak Ibu menanyakan keyakinan. Jadi kita inginnya anak itu nanti kembali ke kelompoknya, maksudnya kembali ke teman-temannya itu dalam keadaan sudah sudah menyadari kesalahannya dan sudah memperbaiki dirinya. Seperti itu Bapak Ibu. Ini yang kami pelajari. Baik. Nah Bapak Ibu, ini kami kemarin ada syuting, artisnya di sini ada Caca, ada Vida. Kedengaran ya Bapak Ibu ya? Bijak. Mungkin terdengar sedikit ya? Ya, jadi ceritanya Caca ini Bapak Ibu pakai liptin ke sekolah. Pakai liptin ke sekolah, terus liptinnya berwarna. Nah kan itu nggak boleh ya kita kalau di tempat hidup SMA 2, tapi kita
kita tanyakan kembali, boleh Caca kalau pakai lip tint berwarna? Nah, Caca menyadari bahwa itu resiko nggak boleh. Nah, terus kita menguatkan, ya Ca, kalau fungsinya pelembab itu boleh, tapi kalau yang ada warnanya nggak boleh. Nah, seperti itu. Terus saya tanyakan, terus apa yang harus Caca lakukan? Nah, Caca punya inisiatif untuk menghapus. Saya hapus deh Bu, lip tint saya gitu. Itu Bapak Ibu yang kita harapkan adalah kesadaran dari diri sendiri. Kesadaran itu muncul, jadi bukan kita yang menyuruh hapus nih tisunya, makasih hapus. Nah, kita rancang, kita sering seperti itu ya Bu Era ya, memperlakukan siswa kita. Karena seharusnya itu kan eksternal ya Bu Era ya. Kalau yang Caca lakukan ini kan kita memberikan penguatan positif. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ya Bapak Ibu. Nah, yang ini Kevin Bapak Ibu, masih loading ya. Nah, ini Kevin mau Kevin, Vida, dan Caca mau tugas kelompok. Tapi tugas kelompoknya sudah jatuh tempo, sudah ini. Baik, itu contoh Bapak Ibu ya. Jadi Kevinnya ini kan telat ceritanya kan telat ngumpul tugas karena nggak bisa membagi waktu katanya di antara bermain dengan mengerjakan tugas. Jadi kita memberikan ini Bapak Ibu, memberikan penguatan apa yang sudah ini, apa yang akan, apa yang akan Kevin lakukan nanti untuk memperbaiki. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak menghukum. Sebenarnya pengen menghukum Bapak Ibu, tapi nggak boleh Bu Era. Nah, ini review dari Caca dan Kevin, berarti ini baik. Jadi intinya ini review dari Caca dan Kevin.
mereka merasa senang sekali Bapak Ibu karena mendapatkan pelajaran berharga dalam penyusunan keyakinan kelas. Terus ketika mereka ceritanya ya Bapak Ibu ceritanya melakukan pelanggaran, mereka mendapatkan penguatan keyakinan kelas yang mana yang sudah dilanggar. Tapi kita menanyakannya dengan bahasa yang positif Bapak Ibu, itu yang diharapkan. Baik, sudah di akhir Bapak Ibu, terima kasih sekali sudah mendukung ulun dalam presentasi ini, menyampaikan materi tentang budaya positif yang ulun harapkan nanti bisa teman-teman yang guru laksanakan. Itu harapan. Bu Isti, saya kembalikan ke Bu Isti sebagai moderator. Baik, alhamdulillah sudah selesai pemaparan dari Ibu P tadi. Berikutnya kita masuk ke dalam sesi umpan balik kepada teman-teman peserta diseminasi positif. Dipersilahkan apabila ada yang ingin di-sharing atau dipertanyakan kepada Ibu P. Mungkin boleh dari Bu Era selaku perwakilan dari BK, Bu, kalau misalnya ada yang perlu di-sharingkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya untuk Bu P memberikan kesempatan kepada saya. Sebenarnya pemaparan tadi sudah cukup bagus. Yang kita harapkan dari Bu P sebagai guru penggerak adalah melaksanakan yang tadi yang sudah disampaikan mengenai hukuman itu tidak perlu diberikan kepada siswa, tapi adalah seperti yang telah dipaparkan, bagaimana kita mencari solusinya. Seumpamanya tadi yang ditayangkan sebagai videonya tadi, anak tidak mengumpul tugas, kita tuh sebagai guru pengajar, bukan ibu menggurui lah. Sebenarnya, tapi kan kalau di BK tidak ada memberi sanksi ataupun hukuman, sebenarnya memberikan jalan yang terbaik untuk anak dapat melakukan sebaik mungkin bertahap, step by step. Bukan berarti harus 3 tugas harus dikumpulkan 3 tugas, kan gitu gitulah lah yang baiknya itu. Tapi terkadang prakteknya, kadang guru maunya instan harus segera dikumpul, dan apabila tidak dikumpul sesuai deadline waktu yang telah ditentukan, guru tidak lagi mau menerima siswanya. Tugasnya kadang di backup, Bu, ulun tidak diterima lagi, Bu, bagaimana? Tolong nak temui lagi gurunya. Tidak mau, Bu, sudah habis waktunya. Sebagai pembimbing, kadang kami bingung dengan anak mencari solusinya apa, diberikan solusi, tapi guru yang ditemui bersangkutan tidak mau menerima tugas yang seperti Bu katakan. Seharusnya kenapa kami ini terlambat? Contohnya yang dijawab Kevin tadi kan, banyak tugas Bu atau kegiatan luar. Contohnya kan siswa KKO kita biasanya pertandingan atau apa yang tadi dipaparkan oleh Bu P sangat bagus. Dan kalau bisa Bu P diterapkan nanti waktu kita saat ini rapat dinas bulanan. Jadi kan Bu P sebagai pemateri menyampaikan sedikit demi sedikit masalah yang solusi yang dihadapi anak, dan yang tadi kesepakatan di kelas sangat bagus diambil di saat mengawali kita melaksanakan tugas sebagai pengajar. Seumpamanya waktu 5 menit ibu sudah berada di depan kelas, siswa tidak boleh masuk lagi. Semuanya kan kalau budaya kan seperti ibu itulah. Atau seumpamanya boleh main HP, kan ada main HP terus, Bu Ai bilang apel ulun bicara terus saat HP ulun, silakan seumpamanya dicari jalannya. Anak-anak itu kan sesuai kesepakatan kelas lah, sebelum memulai pelajaran
kita, tahun ajaran kita sepakati. Contohnya tadi bagus seperti Bu Pe tadi kan, itu sangat positif sekali menurut Ibu Pela. Mungkin itu saja yang disampaikan, cukup bagus untuk Bu Pe. Jadi ke depannya bagusnya apa? Ada keterkaitan dengan guru BK dan yang telah disampaikan oleh Bu Pe yang mengenai siswa sebelum ke BK. Lebih baik kita mulai dulu di dalam kita memberikan pembelajaran. Kalau menurut Ibu kan seumpamanya siswa sering bicara, ada lagi merias diri. Contohnya tadi siapa? Caca tadi. Nah, yang pakai apa yang tadi Bu? Lip tint, tapi yang pakai warna. Kadang tubuh si A si B pakai lip tint. Kan kita yang di dalam kelas bisa menegur. Contohnya yang tegur sapanya tadi seperti Bu Pe, jangan sampai kita yang menyuruh silahkan hapus, tapi kesadaran siswa itu sendiri. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Ada lagi tambahan dari yang lainnya? Mungkin dari Ibu itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Era atas tanggapan yang telah diberikan. Ini Bu, yang namanya kita sebagai pendidik bola, kita ini tugasnya adalah mendidik. Kayak apa caranya kita membentuk karakter anak kita, anak didik kita. Beda halnya dengan orang yang kerjaannya berhadapan dengan benda yang diam, yang dia kalau benda dia tidak punya karakter apa-apa. Hendaknya dihampas, hendaknya kayak apa aja, benda ya tetap benda, tidak akan mempengaruhi masa depannya nanti. Sedangkan kita pendidik, iya, itu tadi bagaimana kita menciptakan budaya yang positif supaya kita bisa menciptakan generasi yang baik juga. Ini mungkin Bu Pe ingin memberikan tanggapan, silakan. Baik, terima kasih Ibu. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Era atas saran dan masukannya, bagus sekali. Karena kita membina siswa itu adalah kita perlu kerjasama atau kolaborasi antara guru mapel, wali kelas, dan guru BK. Kalau perlu kita meminta saran dan masukan dari kesiswaan dan Bapak, ya begitu Bu Era. Nanti insya Allah akan kami bicarakan dengan teman-teman sesama ini CGP Bu Era, bagaimana juga dengan Bapak, bagaimana nanti Bu Era tadi usulnya ini Pak, meminta budaya positif ini diseminasikan, disampaikan di rapat dinas atau di mana gitu Pak, yang ada forumnya. Ini karena Bu Era dari BK merasa bahwa ini sangat bagus untuk disampaikan kepada teman-teman guru. Nanti untuk forumnya nanti silakan untuk pilihan. Begitu ya Bu Era ya. Tanggapannya bagus sekali. Terima kasih banyak Bu Era. Itu bisa menjadi motivasi bagi ulun juga bagaimana menyempurnakan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Karena seperti yang sudah Bu Isti sampaikan tadi, kita ini berhadapan dengan benda hidup yang punya perasaan, yang punya masa depan. Nah, yang harus kita, ya karena anak muda ini adalah generasi muda, adalah masa depan bangsa Indonesia. Itu ya Bu Era. Bu Rispa, Bu Isti. Ulun kembalikan ke Bu Isti sebagai moderator. Dan berikutnya dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi budaya Muslim ditutup secara resmi. Mudah-mudahan memberikan inspirasi yang luar biasa pada guru-guru yang lain, dan
Biar para CGP mudah lebih semangat, lebih tegar untuk mengembangkan, membawa misi CGP ini ke guru kita dan ke anak kita, dan citra SMA lebih giat, lebih luar biasa. Sejauh mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan ditutup oleh kepala sekolah kegiatan hari ini, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Feriska dapat kita sedikit demi sedikit terapkan di dalam lingkup yang kecil ada di dalam kelas kita, berarti Bapak Ibu lah. Karena kita mau bahas keseluruhan sekolah mungkin itu tidak mungkin, tapi lingkup yang paling kecil adalah lingkup kelas di mana kita mengajar di dalamnya. Ini Ulas selaku moderator undur diri, mohon maaf juga apabila ada salah kata dan perbuatan selama memandu acara kita pada pagi hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.